Hiruk-pikuk mereka yang menyuarakan tuntutan dengan lantang. Kenapa kami ini dewan? Kamu sudah Mereka bilang yang setiap melontarkan rapat aspirasi dan banyak usulan persoalan. di meja-meja Lakukan sidang. laporkan kepada kami. Jadi Gibran itu bukan kulik semuanya. Dari Karena derasnya dia arus melakukannya, berbagai media artinya, informasi, orang tuanya, nomor teleponnya. semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Bukan murah, rendah. Manusia dengan bekal akal pikiran berhasil menata peradaban dalam menjalani kehidupan. Yang dari masa ke masa, peradaban itu terus berkembang. Sungguh sangat memprihatinkan kalau peradaban yang sudah sedemikian menunjukkan kemuliaannya harus bergeser mundur, di mana terjadi adu otot, adu kekuatan dalam bentuk kekerasan. Hal semacam ini menjadi kondisi yang memprihatinkan. Orisinal memperbincangkan sebagai upaya menghidupkan kepedulian. Gajah juga akan kalah dengan seekor semut ketika itu masuk ke telinganya. Nah, itu kan seperti itu. Ya satu yang mungkin ini rada apa ya? Itu geger juga ya. Maksudnya geger di sini biasa perang media sosial kan. Dengan satu kejadian yang memang kalau kejadian itu ya ada kontroversi ya tetap juga viral kan. Ya, karena semua itu sekali lagi ya dengan keterbukaan media dan sebagainya itu sebagai informasi kan nggak ada yang tidak kontroversi. Iya ya. Hampir semua persoalan kontroversi. Itu saya melihat dari persoalan politik ya, persoalan sosial, persoalan kenegaraan, persoalan apapun akan menjadi kontroversi, dan bahkan yang paling menyedihkan itu kalau persoalan agama. Kita kadang-kadang pusing juga melihat itu. Ya kita sebagai orang kecil kan kadang melihat jangan-jangan itu apa sih? Maksudnya satu kegiatan di mana secara nyata itu tidak menimbulkan satu gejolak dan secara fisik itu saat itu terjadi gesekan atau katakanlah satu keonaran, ya sebetulnya kan tinggal nanti dinilai saja kontennya isinya opo gitu kan ya. Tidak harus kegiatannya secara frontal langsung menabrak gitu. Tapi memang harga kita itu sekarang itu pada era yang tidak alamiah, tidak natural. Ya, apapun peristiwa itu satu pasti ada rekayasa. Yang terjadi ini banyak kan begitu. Karena memang rekayasa itu dibuat karena semua orang butuh baik, tapi tidak mau melakukan kebaikan. Jadi butuh pencitraan, tapi dia tidak punya citra apapun. Itu katakanlah untuk figur orang-orang ini ya, maksudnya ada nilai ketokohannya ya barangkali dia biar punya satu image, satu kesan, maka dia harus ada pencitraan gitu kan seperti itu. Tapi kalau di luar figur-figur public figure terus apa maksudnya, misalnya ada satu kegiatan kenapa harus dibubarkan gitu. Jadi kan soal kepentingan juga, soal kepentingan apalagi ini. Nah itu konteksnya saya kira bukan persoalan konteks sosial ya, bukan persoalan konteks, tapi memang itu konteksnya lebih pada konteks politis. Jadi kalau saya memandang Anda dari kacamata politik, jenengan memandang saya dari kacamata politik, kalau itu sudah jadi polarisasi, jenengan beda dengan saya, maka dengan cara apapun, apa yang saya lakukan akan dilakukan apapun. Itu apalagi kita jelas-jelas berbeda. Kalau Anda tidak punya kemampuan langsung untuk berhadapan-hadapan dengan saya, maka Anda akan memerintah orang. Ya. Tapi kan maksudnya kalau ya yang ngomong orang-orang pintar kalangan intelek ya, maksudnya kaum intelektual
kan menilai bahwa sebetulnya oke, kita berseberangan, kita berbeda, tetapi counternya kan tidak dengan kekerasan, dengan intimidasi, gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya yang dikhawatirkan katakanlah rival memunculkan sebuah dialog ilmiah, ya counternya kan harusnya dengan hal serupa gitu, tidak dengan terus harus obrak-abrik dibubarkan atau harus ada intimidasi, kekerasan dihentikan, gitu kan. Itu yang saya maksud. Kita itu bergaul sudah tidak alamiah lagi, tidak natural lagi. Iya. Betul kan? Jadi semua bagaimana agar sahabat saya, kehendak sampean itu bisa berjalan. Kalau bisa melebihi yang terjadi di dunia, tidak ini alamiah. Jadi alamiah itu kan pertukaran, katakan kita pertukaran pikir, pertukaran akal itu alamiahnya ya dengan sesama akal, sesama pikiran kan, tidak dengan fisik. Itu alamiahnya. Jadi nah yang kelasnya, maaf ini kelasnya fisik-fisik ya itu ya alamiahnya fisik dengan fisik. Ini kan yang lucu itu ketika itu terjadi para elit kemudian karena tidak setuju kemudian yang diajukan adalah pembunuh fisik. Ini tidak alamiah. Berarti istilahnya ya dalam kata umum kan berarti di luar kewajaran itu tidak normal gitu kan ya. Betul. Maksudnya kan kenapa istilahnya olah intelek dilawan dengan kekerasan fisik itu kan yang nggak normal kan seperti itu. Itu normalan itu. Nah, maka supaya dianggap normal, panjenengan sampean ingin melampiaskan segala apakah itu keirian, entah itu kejengkelan, entah itu apa sebuah itu mestinya kalau sampean langsung yang berhadapan dengan saya itu alamiah sebenarnya. Yang terjadi adalah dialog, yang terjadi bicara. Tapi karena Anda sudah tidak normal lagi, maaf ya, Anda sudah tidak pada posisi alamiahnya, maka Anda perintahkan orang supaya dianggap itu alamiah. Ya. Tapi sekarang kalau katakan apapun alasannya, hal itu semacam itu sudah terjadi, ada kekerasan gitu ya. Sekarang kalau dicoba dicari kira-kira peran apa yang bisa dimainkan untuk satu katakan menyelesaikan kasus itu dengan seadil-adilnya, sebaik-baiknya, yang menurut kesan masyarakat itu proporsional. Itu apa yang bisa dimainkan, diperankan, atau ya yang dilakukan dalam rangka mengeklirkan masalah itu? Ya, saya kira penegakan hukum ya. Hukum kan? Iya, hukum itu. Nah, penegakan hukum ini tadi dalam kondisi yang serba tidak wajar ini boleh jadi apa yang dilakukan polisi itu adalah standar. Ya. Norma-norma standar yang dilakukan, dan itu maka setiap aparat keamanan itu punya standarnya ya. Iya. Cuma ketika polisi sendiri itu sudah tidak dipercaya umpamanya, perannya itu tidak dipercaya, maka yang terjadi kemudian ada kecurigaan. Benarkah polisi ini bertindak normal juga? Boleh jadi polisi bertindak tidak normal juga, di luar standar, dan tadi mungkin sudah dikondisikan oleh panjenengan supaya ini dan itu kan kita tidak bisa membuktikan. Bahkan itu menjadi kecurigaan. Tapi kecurigaan itu mungkin ada benarnya dan bisa jadi ada salahnya. Kan gitu kan? Iya. Jadi kesimpulannya barangkali apa yang menjadi keinginan publik dengan terjadinya kasus itu kan penyelesaian hukum yang seadil-adilnya, yang seterang-terangnya begitu kan ya? Ya, keinginan, saya kira keinginan masyarakat masih saja percaya dengan hukum. Persoalannya ketika hukum atau keadilan itu tidak dipercaya karena memang tadi sekali lagi saya katakan ada ketidaknormalan suasana. Ada ketidaknormalan ya tadi mestinya itu bisa diselesaikan, tapi kemudian menjadi panjang urusannya. Bayangkan kita kan sering ada persoalan ini sudah lewat kepolisian sampai ke pengadilan, bahkan hanya persoalan-persoalan seperti itu kemudian sampai ke tingkat tingginya lagi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan sampai Mahkamah Agung umpamanya. Itu kan sebenarnya ketidakpuasan, bentuk ketidakpuasan terhadap keadilan. Banyak sekali Bapak yang pernah kita lakukan, pernah kita saksikan, umpamanya kasus Vina. Itu kan sebenarnya berawal dari ketidakpercayaan. Vina yang itu ya. Iya, maksudnya kan ada kasus awal diungkap bahwa itu kecelakaan, tapi akhirnya yang muncul kok ada atau kekerasan dalam artian pembunuhan dan sebagainya. Itulah yang akhirnya ya menjadi benang kusut yang sulit diurai gitu kan. Dan itu terjadi sering. Bahkan kita kadang-kadang kan eman-eman juga ya, bagaimanapun juga polisi kita itu polisi yang kita percaya, polisi yang satu-satunya yang kita harapkan menegakkan melindungi masyarakat. Dan saya yakin sebenarnya masih banyak polisi yang baik-baik semacam itu. Tapi kadang-kadang oknum-oknum tertentu ini menjadikan wajah polisi kita itu menjadi wajah yang
serba tidak bisa dikontrol.